Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kali ini saya akan membahas masalah kebocoran pada senapan ya. Kenapa PCB kita sering bocor, terutama pada bagian valve belakang yang akhirnya akan mengeluarkan angin pada ujung laras. Sebagaimana kita ketahui, setiap pompa yang kita gunakan, entah itu dari berbagai merek, macam-macam merek ya, pastinya sedikit banyak akan menimbulkan air di dalam tabung kita ya. Nah, yang hal itu akan berakibat menjadikan tabung kita kotor, akan terisi kerak ataupun berupa salju putih yang akhirnya akan mengeras, yang terkadang akan mengganjal pada pentil kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya ini bisa diaplikasikan ke semua senapan ya, terutama yang di model PCB Jawa atau Moser. Kalau untuk jenis-jenis bocap mungkin butuh sedikit modifikasi pada adapter antara tabung dengan regulator jika menggunakan regul seperti itu. Nah, untuk PCB Jawa sendiri mungkin contohnya bisa seperti ini untuk mengatasi naiknya kotoran ke pentil yang mengakibatkan pentil terganjal dan bocor. Ini PCB Jawa saya titanium 38. Ini saya bongkar, baru sekarang saya bongkar, semenjak ini saya rantep ya, atau saya rakit 6 bulan yang lalu, dan ternyata masih tetap kinclong ya di bagian pentilnya. Rahasianya di mana? Sebenarnya ini bukan satu rahasia ya, karena kalau kita memperbaiki senapan, kita tuh banyak menggunakan logika ya. Oke, kita langsung aja. Bagaimana cara mengatasi agar senapan kita tetap awet dan tidak mudah bocor? Yang pertama yaitu senapan kita harus benar-benar bersih sebelum dirakit ya. Sebelum dirakit harus benar-benar bersih bagian dalamnya. Yang kedua harus benar-benar presisi antara valve dengan tabung. Nah, ini harus presisi. Kalau ini goyang atau terlalu longgar, maka ketika masuk di sini baut menarik valve yang ada di dalam akan terjadi kemiringan kiri atau kanan. Nah, itu akan membuat suatu rongga di sela-sela seal ataupun yang menggunakan klep. Nah, lalu untuk mengatasi air yang ada di dalam tabung bagaimana? Kita gunakan seperti ini. Ini sebenarnya bukan cara yang baru ya, atau bukan sesuatu yang baru, karena ini juga sudah saya pernah terapkan dari dulu. Jika kita menggunakan tabung-tabung yang tidak bisa disolder, misalkan seperti ini titanium tidak bisa disolder kan, jadi kita tidak bisa menambahkan sekat di sini. Bagaimana titan mau disolder ya nggak bisa kayak gitu. Stainless juga bisa, namun sulit ya. Kalau untuk kita pemula-pemula juga sulit kalau bukan ahlinya ya. Ini saya juga cuman berbagi pengalaman saja. Nah, valve kita gunakan seperti ini. Ini valve aslinya, sebenarnya awalnya saya menggunakan ini. Itu cuman di sini masih terlalu banyak rongga hingga mungkin air atau kerak-kerak masih bisa masuk. Jadi lalu saya modifikasi seperti ini. Saya gunakan tabung Innova sebagai penahan pentil di dalam ya. Coba kita buka. Nah, ini tabung Innova.
yang saya gunakan, saya potong depannya lalu saya patri atau solder. Ini pirnya. Kali ini saya mencoba memakai pir yang ringan-ringan saja ya, biar kita tidak terlalu membutuhkan pir yang keras untuk mendapatkan power yang lumayan bagus dari senapan kita. Nah, ini pentilnya itu. Mengapa saya gunakan hal seperti ini? Agar supaya senapan saya itu lebih awet, itu tidak mudah dimasuki oleh kotoran. Karena pada saat di dalam tabung valve kita ini mengambang ya, yang bagian belakang ini mengambang, tidak menyentuh tabung bagian bawah, yang mengakibatkan air tidak mudah masuk. Di sini ada lubang untuk masuk angin. Nah, input angin ada 2 ini karena memang bawaannya dari Innova ya, dari tabung Innova, Sapinova. Logikanya kalau kita misalkan ini tabung otomatis valve kita akan begini. Dan kemungkinan besar itu kotoran-kotoran akan mengendap di bawah dan tidak akan naik ke bagian pentil. Nah, itu salah satu cara bagaimana agar pentil kita tetap awet, tetap bersih. Karena semua pompa tidak menjamin tidak membawa air ya, walaupun mereka menggunakan filter udara yang baik, tapi sedikit banyak masih membawa air, karena seyogyanya itu udara pasti masih mengandung air. Oke, untuk sementara ini saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Untuk hal-hal yang lain mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya di bawah. Masih seputaran senapan aja ya. Kita bisa bahas apa-apa yang perlu kita bahas dan sesuai dengan apa yang saya alami atau yang saya tahu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton dan memberikan subscribe buat saya ya. Salam satu laras dari Sniper Gembel. Thank you. Assalamualaikum. Salam sejahtera selalu.